Berita terpopuler di cnbcindonesia.com yang pertama adalah di mana Menteri Keuangan Sri Mulyani mengadakan pertemuan dengan Ketua DPR Puan Maharani di gedung DPR Jakarta. Kemarin yaitu pada hari Kamis, Sri Mulyani hadir bersama dengan Wakil Menteri Keuangan Swahasil Nazara, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo, hingga Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkyu Ronald Silaban. Sementara itu Puan didampingi oleh Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah hingga Wakil Ketua Komisi 11 Dolphy Othniel Frederick Palit yang sama-sama dari fraksi PDI Perjuangan. Momen pertemuan ini Sri Mulyani bagikan melalui akun Instagramnya yaitu @smindrawati pada hari ini, di mana Sri Mulyani menyertakan keterangan bahwa pertemuan itu terkait dengan konsultasi pergantian Dewan Pengawas Lembaga Pengelolaan Investasi atau LPI. Sri Mulyani menjelaskan konsultasi ini merupakan mandat yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan PP nomor 74 tahun 2020 mengenai lembaga investasi pemerintah. Presiden Joko Widodo pun telah menyampaikan 2 nama usulan calon anggota Dewan Pengawas yang baru kepada DPR melalui surat resmi per tanggal 25 Oktober 2023. Di dalamnya juga ada mandat supaya nama itu dikonsultasikan ke DPR. Kemudian Jokowi, kata Sri Mulyani begitu, juga telah menugaskan dirinya untuk melakukan konsultasi dengan DPR melalui surat Mensesnek tanggal 23 Oktober 2023. Sri Mulyani menekankan LPI merupakan salah satu alat pemerintah dalam menjalankan pembangunan dengan tata kelola yang baik dan mengutamakan keberlanjutan. Oleh karena itu, LPI yang terdiri dari Dewan, Dewas dan juga Dewan Direktur harus diisi orang-orang yang benar kompeten di bidangnya. Berita selanjutnya adalah seputar Pilpres, di mana Lembaga Survei Indonesia merilis hasil survei terbaru peta elektoral jelang pemilu 2024 di Sumatera Barat. Hasil survei menunjukkan elektabilitas Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka masih paling unggul. Survei ini digelar pada periode 11 hingga 18 Januari 2024 dan hasilnya Prabowo Gibran mendapatkan 49,8%, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 42,1%, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mendapatkan suara 4,3%. Sedangkan yang menjawab tidak tahu atau tidak menjawab adalah sebesar 3,8%. Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan mengatakan, populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia di Sumbar yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yaitu mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Di setiap dapil DPR RI di Sumbar diambil sampel sebanyak 800 orang dengan menggunakan metode multi-stage random sampling, sehingga total sampel secara keseluruhan sebanyak 1.600 responden di Provinsi Sumbar. Berita terpopuler selanjutnya, di mana aset sitaan milik Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto dalam kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI akan kembali dilelang oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan pada tahun ini. Aset Tommy Soeharto ini sudah 3 kali dilelang sejak tahun 2022 oleh Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, namun belum pernah ada penawaran sama sekali dari peserta lelang. Direktorat Lelang DJKN Kemenkyu mencatat setidaknya ada 2 penyebab aset ini sepi peminat. Pertama, harganya yang mahal, dan kedua, status asetnya yang bermasalah. Tanggal lelang aset-aset Tommy Soeharto belum ditetapkan saat ini karena masih menunggu permohonan lelang dari Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara DJKN. Sayangnya Direktur Lelang DJKN Kemenkyu Joko Prihanto juga belum bisa menyebutkan strategi lelang apa yang akan ditempuh supaya aset-aset Tommy Soeharto ini mendapatkan minat penawaran dari peserta lelang. Strategi yang mengemuka sebelumnya ialah memecah lelang aset-aset tersebut. Sebagaimana diketahui, karena tak kunjung laku, aset Tommy juga mengalami penurunan penawaran. Semula bernilai 2,42 triliun rupiah, lalu pada lelang selanjutnya diturunkan menjadi 2,15 triliun rupiah. Setelah 2 kali tidak laku, aset ditawar seharga 2,06 triliun rupiah. Sementara itu limit jaminan juga berubah. Sebelumnya 1 triliun rupiah menjadi 430 miliar rupiah dan sekarang turun lagi menjadi 420 miliar rupiah.
Berita terpopuler yang terakhir adalah kabar baik dari dunia sepak bola Indonesia di mana tim nasional Indonesia mencetak sejarah baru pada Piala Asia 2024. Pasalnya, timnas Indonesia untuk pertama kalinya memastikan lolos melaju ke 16 besar. Sebelum ajang Piala Asia 2023, timnas Indonesia sudah 4 kali berhasil mencatatkan keikutsertaannya di ajang ini. Catatan partisipasi ini terjadi pada edisi Piala Asia 1996 di Uni Emirat Arab, tahun 2000 di Lebanon, 2004 di China, dan terakhir tahun 2007. Selama 4 kali mengikuti Piala Asia tersebut, Indonesia belum pernah mendapat atau memberikan prestasi yang membanggakan mengingat Indonesia selalu kalah di fase grup. Sementara pada keikutsertaan tahun ini Indonesia lolos ke babak 16 besar dengan predikat peringkat 3 terbaik di fase penyisihan grup bersama dengan 3 tim lainnya di grup B, C, dan E. Lolosnya Indonesia terjadi setelah pada pertandingan lain di grup F antara Kyrgyzstan dan atau versus Oman pada Kamis tadi malam berakhir dengan skor seri 1-1. Hasil tersebut membuat Oman gagal menyalip Indonesia dengan hanya memiliki 2 poin dan Kyrgyzstan sebanyak 1 poin. Berbeda halnya dengan Indonesia yang lebih besar yakni memiliki 3 poin. Dalam waktu dekat, tepatnya pada 28 Januari 2024, Timnas Indonesia akan bertanding melawan Timnas Australia di Jassim bin Hamad Stadium. Pertandingan ini akan menjadi hal yang sangat menantang bagi Timnas Indonesia mengingat Timnas Australia tidak terkalahkan di grup B dan menyandang juara di grup tersebut.